بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diamanati oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang macam-macam ujian Allah. Kalau kita menilik, macamnya banyak sekali. Tapi mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Ya, macam yang pertama Allah berikan kelebihan, dan macam yang kedua adalah Allah berikan kekurangan. Kalau kita lihat kelebihan itu banyak sekali juga macamnya. Ada kelebihan manusia diberi ilmu pengetahuan. Tidak semua manusia diberi ilmu pengetahuan. Karena itu adalah kekuasaan Allah, nikmat yang diberikan Allah. Makanya orang yang diberi ilmu pengetahuan lebih banyak bersyukur. Karena banyak orang yang tidak diberi oleh Allah ilmu pengetahuan. Allah berikan harta yang berlimpah. Banyak sekali manusia yang diberi oleh Allah harta yang sedikit. Tapi ada Allah berikan dengan harta yang berlimpah. Uangnya banyak, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, dan mungkin juga istrinya bisa banyak. Karena kelebihan, artinya kelebihan nikmat. Allah berikan juga kekurangan. Tidak sedikit manusia yang miskin, manusia yang bodoh, manusia yang diberi tidak lengkap panca inderanya, atau orang yang luar biasa, difabilitas, dan banyak lagi. Jadi Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 dan 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayutraku amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Dengan jelas sekali Allah katakan, apakah manusia mengira atau mengatakan beriman kepada Allah? Wa hum la yuftanun, apa mereka tidak diuji dulu? Kuningan logam dengan emas sama warnanya, sama kuning. Kita tidak akan tahu membedakan mana yang emas, mana yang kuningan. Lalu dibakar. Setelah dibakar, tahulah kita bahwa emas dibakar tetap kuning. Tapi kalau kuningan dibakar jadi hitam. Nah, ini perbedaannya jelas setelah dibakar. Manusia juga, kalau imannya ada, akan diuji oleh Allah. Apakah imannya sedikit atau imannya banyak? Ujian Allah akan simbang. Kalau imannya sedikit, diuji dengan yang sedikit. Allah tidak akan memberikan kelebihan di luar kemampuan manusia. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau imannya kecil, ya diuji dengan yang kecil juga. Kalau imannya berat, besar, diuji dengan yang besar juga. Makanya semakin kuat iman seseorang, semakin berat pula ujian keimanannya. Kita tahu Nabi Ayub adalah Nabi dan Rasul. Jelas Nabi pasti ujiannya berat sekali. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Di mana Nabi Ayub ini awalnya adalah diberi kelebihan oleh Allah. Diberi kelebihan, diberi harta yang berlimpah, ternaknya banyak, kedai-kedainya mungkin, toko-tokonya juga banyak, anaknya juga gagah-gagah dan cantik-cantik, istrinya yang solehah juga cantik. Ini luar biasa Nabi Ayub. Setelah dia ditunjuk menjadi Nabi dan Rasul, lalu Allah mulai berikan ujian. Apa ujiannya? Yang pertama adalah Allah berikan kemiskinan. Tadinya kaya, berlimpah, penuh dengan nikmat yang luar biasa. Sedikit demi sedikit Allah cabut, Allah kurangi. Akhirnya Nabi Ayub menjadi orang yang sederhana, tidak kaya lagi. Bahkan mungkin boleh disebut miskin. Apakah Nabi Ayub ini berubah keimanannya? Ternyata Nabi Ayub tidak berubah. Dia kaya, dia sangat pemurah. Dia sangat memperhatikan orang-orang tidak punya. Mungkin karena dia sangat pemurah itulah hartanya lama-lama menjadi habis. Akhirnya menjadi miskin. Dan itu dikatakan Ayub lulus dalam ujian kekayaan. Kemudian Ayub diberi ujian kedua, yaitu ujian yang berupa penyakit. Kalau disebut dalam Al-Quran itu ad-durr, yaitu artinya penyakit. Ada yang mengatakan dalam sejarahnya disebutkan penyakit kulit, atau penyakit orengan, atau mungkin penyakit berair seperti cacar dan sebagainya. Nah, di waktu dia mendapatkan penyakit, bukan sehari dua hari ujian, sampai 7 tahun. Penyakitnya ini bukan ringan. Jarak sekian meter orang sudah mencium bau yang gak enak. Siapa yang tahan dengan bau busuk?
Dan penyakit ini menular. Tapi bayangkan istrinya masih betah berdampingan. Tapi lama-lama karena penyakit ini menular, anak-anaknya kena penyakit juga. Akhirnya anaknya meninggal. Beberapa orang yang tertular meninggal. Mungkin ada anak-anaknya yang cepat menghindar, menjauh. Kemudian istrinya juga melihat gejala itu, juga tidak tahan, dibisikkan oleh iblis. Hai istri Ayub, kamu ini kenapa? Jelas itu suamimu sakit, menular penyakit yang bau busuk, kok kamu mendekat-dekat? Terpengaruh. Akhirnya istri Ayub juga menjauh, menghindar. Sehingga Nabi Ayub mengatakan, hampir tidak luluslah Nabi Ayub ya, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu selama ini adalah istri yang sangat patuh mendampingiku. Sekarang kau nampaknya sudah menjauh. Aku akan cambuk kamu nanti 100 kali. Ujian selanjutnya adalah ujian dijauhi oleh orang-orang dekatnya. Ini paling berat. Kemudian bagaimana Nabi Ayub? Sendirian. Namun seorang Nabi dan Rasul sebagai contoh teladan, Al-Quran mengatakan tentang ketabahan Ayub dan kesabaran, dan dia dikatakan orang yang paling sabar dalam menghadapi ujian. Apakah itu ujian yang berupa kelebihan tadi sebelumnya atau ujian berupa kekurangan? Disebutkan di dalam surat Shad ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khus biyadika dhibgha fadrib bihi wala takhnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Surat Shad ayat 44. Allah katakan di sini, hai Ayub, ambillah dengan tanganmu sendiri, berupa dedaunan atau tumbuhan atau rerumputan yang di situ ada obat. Jadi penyakitnya itu dia harus sembuhkan sendiri. Artinya apa? Orang ketika ditimpa penyakit jangan diam, jangan tidak berusaha, harus berusaha. Ketika kita diuji, bagaimana kita melepaskan diri dari ujian? Harus berusaha. Contoh Nabi Ayub, dia tidak tinggal diam. Fadrib bihi, dan obatkan, artinya tempelkan obat itu kepada penyakitnya. Dikatakan sabar. Orang mengartikan sabar itu diam, tidak. Sabar itu adalah berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengatasi masalah, bukan diam. Kesabaran itu adalah ketaatan dalam mengatasi masalah, bukan diam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berusaha keras mengatasi masalah, boleh setelah itu kita tawakal. Setelah berusaha dan berdoa. Nah, Nabi Ayub juga begitu. Dia sambil berusaha dan juga berdoa. Kemudian wala takhnas. Hai Ayub, kalau kamu sembuh nanti jangan lupa sumpahmu. Dia bersumpah kalau dia sembuh nanti akan memukul istrinya 100 kali cambuk. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya engkau, hai Ayub, adalah manusia yang sangat penyabar. Nanti akan saya lihat setelah semuanya dikembalikan kepadamu. Yang tadinya dia kaya, dikembalikan. Yang tadi ada anaknya bersamanya, dikembalikan. Yang tadi umatnya menjauh kepadanya, dikembalikan. Artinya apa? Setelah Ayub sembuh dari penyakitnya, Allah mengembalikan semua yang sudah jauh. Dia kaya kembali, anak-anaknya kembali, istrinya kembali. Nah, gimana sikap Ayub terhadap istrinya, janjinya mau mencambuknya? Ayub berpikir, karena apapun ujian kita harus berpikir, harus bijak dalam menghadapi ujian. Ayub berpikir, istri saya sudah kembali, hanya kesalahan sedikit, karena dia khilaf, tidak tahan dengan bau busuk mendampingi saya. Lalu berpikir Ayub, kalau begitu saya ambil 100 lidi, saya ikat lidi yang 100. Lalu saya cambukkan sekali. Nah, ini berpikirnya. Kalau dicambuk 100 kali lidi, mungkin kulitnya akan bisa terkelupas gitu ya. Tapi ini dengan dicambuk sekali, mungkin tidak apa-apa. Tapi janjinya sudah terlaksana. Kan lidinya 100. Dicambukkan sekali, sama dengan 100 kali. Ini kebijakan dalam melaksanakan hukuman. Inilah Ayub yang perlu kita contoh. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniyas durra wa anta arhamur rahimin. Hai Ayub, kamu jangan lupa. Nada rabbuh, dia menyeru kepada Tuhannya, dia berdoa. Anni massaniyad durra. Ya Allah, engkau telah berikan saya penyakit.
Jadi dikatakan oleh mufassir penyakit kulit yang menular dan berbau. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah yang Maha Pengasih. Fastajabna lahu, lalu Allah katakan kami kabulkan doanya setelah 7 tahun. Fa kasafna ma bihi min dzurri, kami sembuhkan penyakitnya, kami cabut penyakitnya. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya. Wa mislahum seperti sebelumnya. Rahmatan min indina, itu sebagai kasih sayang dari Allah. Dan juga wa zikra lil abidin, sebagai peringatan bagi orang hamba-hamba Allah yang lain. Untuk kita ini sebagai teladan, sebagai mungkin perbandingan gitu ya. Ketika kita ditimpa penyakit, ditimpa kekurangan, lihat Ayub. Ini berupa kekurangan dan juga berupa kelebihan yang diberikan Allah kepada Ayub. Terus yang kelebihan juga ada diberikan Allah dalam ayat lain, surat Al-Qasas ayat 76. Kepada siapa? Kepada Qarun. Qarun adalah orang yang diberi kelebihan Allah dengan harta yang berlimpah. Bahkan orang kalau menggali tanah sekarang ini menemukan harta yang berharga, dikatakan harta Qarun. Kenapa? Qarun tidak lulus dengan ujian kelebihan. Dia dibenamkan ke tanah karena kesombongan dan kecongkaannya. Berbeda dengan Ayub. Ayub diberi kelebihan, dia bersyukur. Tapi Qarun diberi kelebihan, dia tidak bersyukur. Dia sombong. Dia membanggakan diri. Nah, ini perlu juga kita ingat ya. Jangan sampai kita seperti Qarun. Jadilah kita seperti Ayub. Sampai dikatakan oleh Al-Quran, anak kunci dari toko-tokonya saja dibawa oleh laki-laki yang kuat, itu tidak terbawa. Saking kayanya. Harta berlimpah. Bahkan Qarun juga diuji oleh Allah dengan pangkat yang tinggi. Sebagai pejabat, sebagai menteri, pangkat yang tinggi. Dalam pemerintahan Ramses II. Tapi dia tidak lulus ujian. Diberi dengan kekayaan, dia sombong. Diberi dengan pangkat, dia zalim. Kaumnya atau rakyatnya, dia zalimi. Ini contoh, mungkin kita bandingkan dengan menteri-menteri kita sekarang ini. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu adalah masih umatnya Nabi Musa. Masih saudara oleh Musa. Fabagha alaihim. Tapi sayang, Qarun sangat kejam kepada kaum itu. Wa atainahu minal kunuzi, karena kami berikan dia dengan harta yang berlimpah. Al-kunuz artinya harta yang berlimpah. Luar biasa kayanya Qarun. Ma inna mafatihahu latanu'a bil usbati aw lil quwwah. Bahwa kunci-kunci dari toko-tokonya saja dipikul oleh laki-laki yang sangat kuat, ulil quwwah. Dia merasa sangat berat sekali. Isqala lahu qaumuhu, ketika itu kaumnya, rakyatnya menasihatinya, la tafrah, jangan engkau congkak, jangan engkau sombong hai Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka sama sekali kepada orang yang sombong ketika diberi kelebihan. Kelebihan apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita nggak boleh sombong. Tidak boleh membanggakan diri. Oh, saya profesor doktor, lalu sombong. Ini tidak lulus dengan izin Allah. Saya adalah orang yang diberi kecantikan, lalu melihat orang yang tidak cantik diabaikan. Ini adalah peringatan. Jadi dua cerita, dua ajaran, dua bimbingan Allah dalam Al-Quran tentang cerita Qarun dan cerita Ayub perlu kita selalu ingat agar kita bisa terkontrol dalam hidup ini. Sekarang dengan cobaan berpuasa saja banyak orang yang tidak lulus, dan kita harus lulus dalam ujian berpuasa kalau kita mau menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin untuk semua yang dimuliakan Allah, barangkali hanya ini yang dapat kita sampaikan secuil dari apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an tentang Qarun dan tentang Ayub. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.